Jan hujan deras, sunahan yuk. Air yang hanya memakai handuk sebatas pinggangnya datang menghampiri sang istri yang masih tertidur dengan lelap. Dengan posisi menelungkup di atas kasur yang sama, ia malah memainkan daun telinga hujan. "Jan, bangun," bisiknya. "Woi, lu tidur apa pingsan?" Air mengguncang bau istrinya dengan keras sampai gadis itu akhirnya menggeliat di balik selimut. Krok krok krok, bunyi hujan di atas kasur. Ilernya turun tidak terkira. Cobalah tengok pipi kanan dan kiri basah semua. Pemuda itu malah bernyanyi sambil memencet hidung istrinya yang kembang kempis. "Ini kalau ada kebakaran, lo bisa gosong, Jan. Tidur kayak orang mati," ucapnya lagi. Kini kedua wajah mereka saling berhadapan begitu dekat, bahkan hidung mancung air dan hujan nyaris saja bersentuhan. Dia tatap dengan seksama garis wajah istrinya yang baru 3 hari ia nikahi secara resmi. Dia belum bisa memastikan perasaannya sendiri. Baginya hujan adalah sosok gadis yang bisa mengacak-acak hatinya dalam waktu yang bersamaan. Dia yang tidak menyukai gadis cengeng selalu tergantung saat hujan memasang wajah galak kepadanya. Semakin jahil ia menggoda, tentu hujan semakin murka kepadanya. Dan ternyata dari sanalah rasa nyaman itu hadir. "Jan, gue lagi bingung," lirihnya masih dengan posisi yang sama. "Kepala gue sakit," tambahnya lagi. Kali ini dia berkata dengan malu-malu karena ada senyum kecil di sudut bibirnya. "Ya ampun, lo gak denger gue ya?" Dengan lembut, dia mengusap pipi sang istri yang semenjak halal tidak hentinya ia ciumi dengan gemas. "Jan, bangun, tolongin gue." Gadis itu mengerjap saat dengan isengnya air menggigit belahan daun telinganya. Apa?" jawabnya dengan suara serak khas bangun tidur. "Sunahan yuk," ajaknya lagi. Kali ini tatapannya begitu sendu dan hangat, membuat hujan mengernyitkan dahinya bingung. "Sunahan apa?" tanya hujan. Kesadaran yang belum sepenuhnya terkumpul membuat otaknya lambat berpikir. "Itu loh, kata Mbak Ais, kalau hubungan suami istri itu namanya sunahan. Kan kita udah suami istri," kata air dengan menarik turunkan alisnya. "Emang lo anggap gue istri?" tanya hujan. "Cih, kurang asem amat sih lo," sungut air mulai kesal. "Sunahan aja sana sama pisang lo itu. Aduk pisang sana sekalian," ujar hujan. Dia yang memang sudah belajar hal seperti itu sedari sekolah sudah paham tentang permintaan suaminya. "Gue normal, Jan hujan." Hujan mengeratkan lagi pelukannya pada bantal guling, kemudian bersiap kembali untuk tidur. "Hayu Jan," rengeknya manja. "Udah geleng-geleng nih, angkuk-angkuk gak jelas. Dia nyeriin loh." Kekeh air di balik bantal pisangnya untuk menutupi wajah dari rasa malunya. "Emang lo bisa?" tanya sang istri dengan mata terpejam. "Ntar, gue nanya dulu ya," jawabnya sambil meraih ponsel di atas nakas. Mendengar hal itu tentu membuat hujan langsung membuka matanya. "Mau nanya sama siapa? Mbak Ais?" tanya gadis itu yang dijawab dengan gelengan kepala. "Enggak, malu nanya sama dia. Ntar cerita sama Nisa, bisa-bisa gue bisa kena bully," ucapnya sambil sibuk dengan ponsel. "Terus, lo mau nanya sama siapa?" Hujan mulai panik. "Nanya sama Mbah Google." Air yang tetap fokus pada benda pipi itu terkadang menunjukkan gurat wajah berbeda, kadang tersenyum, tertawa bahkan terkejut. "Ini gue ngetiknya gimana? Kok malah banyak banget sih?" gumamnya yang terlihat kebingungan. "Emang lo nyarinya apa?" tanya hujan. "Sunah air dan hujan," sahutnya tanpa menoleh. "Sampai lebaran pocong juga gak bakalan ada," sungut hujan kesal bercampur gemas. "Terus apa dong?" Dengan wajah polos, dia menoleh ke arah sang istri. Tak ada ketegangan yang ia lihat dari gadis itu, semuanya nampak santai. "Carilah pakai bahasa yang benar," kata hujan. Dia kembali menutup matanya. Kesel," umpatnya lalu bangun dari tidur. "Gak jadi sunahannya?" goda hujan saat melihat air hendak turun dari tempat tidur. "Enggak," sahutnya malas. "Kenapa?" "Udah lemes." Air yang kebingungan akhirnya mengumpulkan bumi, langit, dan reja di kamarnya. Ketiga pria itu duduk berjejer di sofa panjang, sedangkan ia duduk sendiri di sofa single. "Ada apa sih?"
Tanya Reza, yang ditarik paksa si sulung usai sarapan. Padahal dia sudah berniat mengajak jalan-jalan sang istri sebentar sebelum berangkat keluar kota sore nanti. Mau curhat malam pertama? Bisik Langit pada Reza, calon mertuanya. Emang bisa? Sautnya dengan ekspresi tidak percaya. Air yang tahu sedang dibicarakan semakin kesal dengan memasang wajah ditekuk. Kakak bingung, ucapnya pasrah. Bingung kenapa? Reza yang sudah penasaran, akhirnya mencondongkan tubuhnya bersiap untuk mendengarkan apa yang ingin diceritakan si pengantin baru itu. Bingung mau itu, gumamnya. Bumi yang sedari tadi diam hanya mengulum senyumnya. Dia paham dengan apa yang maksud kakaknya. Emang belum? Tanya Langit, yang dijawab gelengan kepala. Enak loh kak, alas Reza antusias. Oh my god papa, saut Bumi. Reza tertawa terbahak-bahak. Dia merangkul bahu Bumi, anak laki-lakinya yang memang belum menikah. Bingung kenapa sih kak? Kan jalurnya cuma satu, kata Langit sambil terkekeh. Bingung mulainya gimana? Kalau itunya tahu, jawab Air frustasi. Baca doa dulu kak, saran Reza. Kali ini ia serius. Doa makan apa doa tidur? Petak. Tutup toples permen akhirnya mendarat di kening Air yang dilempar papanya karena gemas. Sakit papa, keluhnya sambil mengusap kening yang terasa panas. Gak usah pakai tutorial, langsung saja tanam, kata Reza. Apa yang ditanam? Timpal Langit dengan polos. Batangnya lah, seru Reza. Batang, seru ketiganya bebarengan dengan raut wajah terkejut. Reza tersenyum simpul sambil mengusap tengkuknya. Ia sendiri juga bingung menjelaskannya, karena pengalaman malam pertamanya pun tidak patut dari contoh. Pakai insting kak, nanti juga kalau udah rasain enaknya, bablas gak mau berhenti, ucap Reza lagi. Mintanya gimana sama hujan? Tanya si sulung. Gak usah minta, pemanasan aja langsung. Kan kakak bisa cium dulu, terus ciuman terus. Stop, Reza memotong perkataan anak tengahnya. Tahu banget kayaknya tutorial malam pertama, tanya Reza kepada Bumi. Wah, seru Air dan Langit bebarengan. Jangan salah paham dulu, elak Bumi panik. Papa gantung kamu kak, kalau sampai macam-macam, ancam Reza dengan sorot mata mematikan. Enggak pak, aku gak pernah lakuin itu, serga Bumi meyakinkan papanya. Yang itu emang enggak, tapi yang ono udah, sindir Air sambil mencabikkan bibirnya. Apa? Tanya Reza kepada si sulung. Air malah menaikkan bahunya dengan senyum menyeringai. Enggak pak, sumpah. Tatapan pria 3 anak itu beralih pada Langit. Pria yang kini sudah beranjak dewasa itu langsung mengalihkan pandangannya. Abang, saut Reza. Hadir om, sautnya cepat. Dari sorot matanya tentu Langit sudah paham apa yang ingin Reza dengar tanpa bertanya. Enggak om, Caca masih aman, ucapnya dengan mantap. Awas ya kalian, kalau sampai ada yang buka segel sebelum waktunya, ancamnya lagi pada Bumi dan Langit. Keduanya mengangguk sambil menelan salipannya. Jadi ini gimana? Tanya Air lagi yang kesal seakan tidak menemukan jalan keluar dari masalahnya. Kakak rayu kan bisa, ucap Bumi. Sama hujan itu pengennya ngomel terus, bukan ngerayu. Jawabnya kesal dengan mata tidak lepas dari papanya yang beranjak bangun dari duduknya. Papa mau kemana? Tanya Air pada Reza. Papa duluan ya, kak. Nanti papa ceritain dari awal sampai akhir. Hujan yang baru saja keluar dari kamar cahaya dan kayangan hanya bisa tersenyum kecil saat berpapasan dengan Langit juga Bumi. Masih ada perasaan canggung baginya, apalagi pada adik kembar suaminya yang memang satu kampus juga dengannya. Ada apa sih? Tumben kumpul di sini? Tanya Hujan saat sudah masuk dalam kamarnya. Abis gelar rapat, jawab Air yang sibuk dengan game di ponselnya. Rapat apa? Kok kita nggak tahu? Tanya Hujan yang merasa penasaran karena sempat diusir Air dari kamar saat Reza, Bumi, dan Langit datang. Rapat orang ganteng, sautnya asal juga santai. Hujan yang mendengar itu pun hanya mencibir pemuda di sampingnya itu. Kita berangkat jam berapa? Tanya Air tanpa menoleh sedikit pun. Jam 5 kalau kata mama sih. Air melirik jam yang menempel di dinding lalu tersenyum.
Masih ada 7 jam sebelum berangkat, gumamnya. Emang mau ngapain? Tanya hujan polos seperti biasanya. Mau ngapa-ngapain lah, ucap antusias sambil tertawa senang. Ngapain apa? Hujan yang panik menggeser duduknya. Cih, mau kemana? Sini loh, pintanya pada sang istri. Hujan menelan salipanya. Dia takut jika air sudah tersenyum menyeringai seperti itu. Kita main tebak-tebakan yuk, ajaknya pada sang istri. Tebakan apa sih? Tanya hujan. Dia bingung antara lega atau semakin takut. Ya tebak-tebakan aja, daripada bosan nunggu jam 5, ucapnya sambil melempar ponsel ke tengah meja. Oke deh. Hujan pun pasrah. Gue yang kasih tebakan, lo yang jawab, kata air dengan tangan sudah melipat di dada. Kok gitu? Gantian dong, jangan curang, protes hujan karena merasa ada yang tidak beres. Kan gue yang ngajakin, jadi suka-suka gue, saut air yang tidak peduli dengan keluhan sang istri. Oh iya, ada hukumannya juga kalau lo salah nebak, ucap pemuda itu mengingatkan. Apaan tuh? Tanya hujan. Yang salah dan kalah buka baju, jawab air. Kali ini dia berkata sambil tersenyum simpul. Wow, gak ada yang lain? Gak ada, nurut sama suami. Kalau enggak, lo akan berdosa jadi istri. Curang banget sih, sentak hujan mulai kesal. Gue cuma mau tes sepintar apa otak istri gue, si calon dokter ini, gagah air. Kini keduanya sudah saling duduk berhadapan setelah air mengikat asar rambut istrinya yang tadi tergerai indah sebatas punggung. Anak rambut yang ia biarkan di area kening membuat hujan terlihat lebih cantik dan seksi. Mulai ya, kata air yang sudah memposisikan duduknya senyaman mungkin, tapi tidak dengan hujan yang semakin resah. Tebak ya, pocong apa yang diserbu orang banyak? Tanya air. 1 detik, 2 detik, sampai 5 detik. Pocongan harga, jawab hujan sambil menjentikkan jarinya. Dasar emak-emak, tahu aja sama diskonan. Gerutu air yang ternyata tebakannya bisa dijawab dengan benar. Hujan tertawa lega sambil bertepuk tangan dengan senang. Buka baju lo cepetan, titah hujan pada suaminya. Cih, senang amat neng, goda air sambil membuka bajunya sendiri. Hujan langsung mengalihkan pandangannya sejenak untuk menormalkan detak jantungnya. Tebak lagi ya. Kenapa kambing bau? Tanya air lagi memberi tebakannya yang kedua. Ya, gak pernah mandi lah. Dia takut gentengnya hilang. Ke hujan dengan percaya diri bahwa tebakannya akan kembali benar. Salah, ucap air yang membuat gelak tawa hujan berhenti. Kok salah sih? Emang lo pernah lihat kambing mandi? Protes hujan. Pokoknya salah, sentak air. Enggak, jawaban gue benar. Alak hujan yang kali ini mulai khawatir. Salah, jangan hujan deres. Terus apa dong? Tanya hujan. Kenapa kambing bau? Jawabannya, karena keteknya ada 4. Air ketawa senang. Kali ini dia yang bertepuk tangan sambil menjulurkan lidahnya. Gak bisa? Bisa, gak usah ngelawan sama suami. Cepat buka baju lo. Hujan menggelengkan kepalanya. Dia takut, malu, panik, dan bingung. Cepetan, ini perintah suami. Ditanya lagi sambil mencubit pipi sang istri. Enggak mainnya udahan. Hujan yang beranjak dari duduknya langsung ditarik air hingga keduanya jatuh bersamaan. Mau pilih dosa atau pahala?